Diabetes secara garis besar terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. 10% dari seluruh penderita diabetes mellitus adalah penderita diabetes mellitus tipe 1. Diabetes tipe 1 atau bisa disebut dengan juvenile adalah suatu keadaan di mana sel beta tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup. Hal ini didasari oleh reaksi hipersensitivitas tipe 4. Hal ini terjadi karena kelainan genetik yang menyebabkan sel toleran berkurang terhadap sel T, sehingga sel T menyerang sel beta pankreas. Kerusakan sel beta pankreas inilah yang menyebabkan gagalnya memproduksi insulin. Diabetes mellitus tipe 1 biasanya mengalami kerusakan sel beta yang terjadi pada awal kehidupan. Biasanya 90% terjadi sebelum gejala muncul. Gejala diabetes mellitus biasanya adalah polifagia, glikosuria, poliuria, dan polidipsia. Walaupun banyak glukosa dalam darah, namun tidak mampu masuk ke dalam sel, hingga sel akan tetap kekurangan energi, hingga tubuh menguraikan lemak yang biasa disebut dengan lipolisis, dan menguraikan protein di sel otot. Hal ini menyebabkan kurangnya berat badan, dan menyebabkan rasa lapar atau biasa disebut dengan polifagia. Saat difiltrasi di ginjal, kadar glukosa yang tinggi akan dikeluarkan melalui urin yang disebut dengan glikosuria. Karena glukosa bersifat osmotik, maka akan menarik air, sehingga meningkatkan frekuensi berkemih atau dikenal dengan poliuria. Karena banyaknya cairan yang keluar melalui urin, maka tubuh akan dehidrasi dan merasa haus, atau dikenal dengan polidipsia. Poli berarti banyak dan dipsia berarti haus. Pada diabetes tipe 1, meskipun tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup, namun masih dapat berespon terhadap insulin. Sehingga orang dengan diabetes tipe 1 membutuhkan terapi insulin agar glukosa dapat masuk ke dalam sel dan menghasilkan energi. Enzim di dalam lambung mengubah makanan menjadi glukosa. Lalu, glukosa masuk ke dalam aliran darah. Kemudian, pankreas hasilkan sedikit insulin atau tidak sama sekali. Kemudian, sedikit insulin masuk ke dalam aliran darah atau tidak sama sekali. Kemudian, glukosa atau gula menumpuk di dalam darah atau karena tidak bisa diolah menjadi energi akibat kekurangan insulin. Sedangkan pada diabetes tipe 2, insulin diproduksi dalam jumlah yang cukup namun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya resistensi insulin yang mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Keadaan di mana tubuh memproduksi insulin yang cukup namun sel tidak dapat menggerakkan transporter glukosa ke membran sel, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Keadaan inilah yang disebut sebagai resistensi insulin. Faktor risiko yang menyebabkan keadaan tersebut adalah obesitas, kebiasaan makan yang buruk, kurang aktivitas, hipertensi, dan faktor genetik. Pada keadaan di mana glukosa dalam darah meningkat, pankreas distimulasi untuk menghasilkan lebih banyak insulin agar glukosa dapat masuk ke dalam darah. Hal tersebut menyebabkan sel beta mengalami hiperplasia dan hipertrofi karena berusaha menghasilkan insulin yang lebih banyak. Meskipun hal ini dapat bekerja sementara dan glukosa dalam darah kembali normal, namun selain menghasilkan insulin, sel beta juga menghasilkan amyloid peptide atau amilin yang berkumpul dan beragregasi di dalam pulau Langerhans. Hal tersebut akan menyebabkan sel beta kelelahan sehingga mengalami hipotrofi dan hipoplasia. Sehingga jumlah insulin yang dihasilkan akan semakin berkurang dan glukosa dalam darah akan semakin meningkat dan menyebabkan gejala seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu polifagia, glikosuria, poliuria, dan polidipsia. Pada diabetes tipe 2, tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga gula darah sulit masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Nah, pankreas mencoba mengimbanginya dengan memproduksi lebih banyak insulin. Tapi, lama-kelamaan sel penghasil insulin ini lelah dan jumlah insulin pun menjadi menurun. Akibatnya, gula darah meningkat terus-menerus.
Selain itu, hormon lain seperti glukagon juga ikut berperan meningkatkan gula darah. Faktor risiko utama adalah genetik, obesitas, pola makan tinggi gula dan lemak, serta kurangnya gerak.